disebut saklar kombinasi karena mengkombinasi satu saklar berfungsi bermacam-macam fungsi. Yang pertama ini untuk sen kiri, sen kanan ya, seperti ini teman-teman. Lalu untuk lampu senja, terus satu lagi untuk lampu jarak jauh atau lampu besar. Selanjutnya untuk lampu dim atau lampu jarak jauh, bila kita tarik tuas ke atas, terus Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, dan semoga kita selalu diberi keberkahan baik kesehatan maupun rezeki kita. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan mengenai kondisi mobil Espas saya, yaitu kondisi kelistrikan terutama untuk lampu jarak jauh dan jarak dekat. Ketika saya mendapatkan mobil ini, lampu headlamp baik lampu jarak jauh maupun jarak dekat itu sudah error ya teman-teman. Saklarnya ini saklar kombinasi atau saklar headlamp itu tidak bekerja secara maksimal. Dari itu saya belajar mengenai kelistrikan pada mobil, terutama untuk lampu dan lain-lainnya dari YouTube, dan akhirnya saya dapat memahaminya dan saya praktekkan pada kendaraan Espas saya. Jadi teman-teman mungkin yang di luar sana ada yang mengalami hal yang sama, yaitu pada mobil lampu besarnya itu tidak normal, mau melakukan penggantian namun budget minim. Maka dari itu di sini saya akan memberikan solusi yang praktis dan mudah untuk dipahami. Jadi selamat menyaksikan, semoga videonya bisa bermanfaat. Ya teman-teman, ini posisi saklarnya ya teman-teman, saklar kombinasi. Di sini disebut saklar kombinasi karena mengkombinasi satu saklar berfungsi bermacam-macam fungsi. Yang pertama ini untuk sen kiri, sen kanan ya, seperti ini teman-teman. Lalu untuk lampu senja, terus satu lagi untuk lampu jarak jauh atau lampu besar. Selanjutnya untuk lampu dim atau lampu jarak jauh, bila kita tarik tuas ke atas. Terus untuk lampu, kalau ini posisi lampu jarak dekat ya teman-teman, kalau menyala seperti ini. Dan untuk menyalakan lampu jarak jauh yang lama itu kita turunkan ke bawah seperti ini tuasnya. Namun itu bila dalam posisi normal ya teman-teman. Yang saya alami di sini, lampu itu untuk jarak jauh itu dan jarak dekat itu tidak berfungsi, itu tidak berfungsi normal. Artinya dia hanya menyala seperti ini, hanya jarak dekatnya saja. Untuk jarak ngedim seperti ini dia tidak menyala. Terus untuk jarak jauh yang permanen seperti ini
dia juga tidak menyala. Ini disebabkan karena pada soket atau platina yang ada di lampu ini sudah mengalami keausan sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal. Biasanya dikarenakan karena pemasangan watt lampu yang terlalu besar menyebabkan konektor di sini meleleh ya teman-teman, di bagian dalam sini, dan tidak dipasang relay. Mungkin pada pengguna sebelumnya karena tidak dipasangkan relay sehingga saklar atau platina atau kontak switch yang ada di sini meleleh ya teman-teman, sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal. Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai budget berlebih bisa langsung menggantinya untuk panel pada saklar kombinasi ini satu paket ya. Namun bagi yang minim budget, terutama saya di sini belajar mengenai kelistrikan mobil, dan akhirnya alhamdulillah walaupun saklar ini tidak berfungsi namun bisa kita menggunakan saklar yang lain. Itu caranya dengan mengetahui jalur-jalur yang ada pada panel saklar kombinasi ini, sehingga nanti kalau sudah ada uang untuk membelikan saklar kombinasi tinggal kita menggantinya saja. Namun kalau hanya soal penggantian, kita tidak memahami tentang kelistrikan atau perkabelan pada mobil, yang akhirnya nanti bila terjadi kerusakan lagi ujung-ujungnya harus diganti, dan sebagai konsekuensinya kita harus mengeluarkan uang lagi dan menambah pengeluaran kita. Namun saya di sini akan coba mengotak-atiknya, yaitu dengan memanfaatkan saklar kombinasi ini yang masih berfungsi, yaitu pada lampu jarak dekatnya. Nanti untuk lampu jarak jauhnya kita buatkan saklar sendiri sehingga lampu bisa aktif kembali, baik jarak jauh, jarak dekat, dan lampu dim saat kita dalam keadaan ingin mendahului atau dalam keadaan darurat juga bisa kita gunakan lampu dim ini ya teman-teman. Seperti ini pada indikator juga tidak menyala ya teman-teman di sana. Ini untuk cara rakitannya atau perkabelannya nanti kita lihat ya teman-teman. Ya teman-teman, di sini saya menggunakan saklar tambahan yaitu berupa relay seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang menyimak video saya sudah banyak pembahasan mengenai relay ya teman-teman. Jadi relay ini saya manfaatkan untuk mengaktifkan lampu besar ini, sehingga beban yang ditanggung oleh saklar kombinasi tidak terlalu berat atau tidak terlalu membuat panas saklar kombinasinya, namun dibebankan pada relay ini ya teman-teman. Jika mengalami kerusakan, kita mengganti relay ini pun cukup mudah dan murah ya teman-teman. Ini untuk cara pemasangannya mudah ya, sudah saya sharing di video-video saya untuk pemasangan relay. Namun saya akan terangkan lagi, itu untuk kaki 30 ini ada dua, yang warna merah strip putih dan merah besar. Aslinya merah besar, namun karena ngefong atau terdapat kotoran di sini sehingga karena kena air jadi rusak ya teman-teman. Dan sebelumnya kita gunakan sikring sini. Ini lampu besar saya ambilkan dari sini ya teman-teman, dari
aki langsung. Terus selanjutnya untuk kaki yang 8, 7 ini 2 untuk jarak dekat dan jarak jauh seperti ini teman-teman. Terus ini ya teman-teman, kaki 85 atau 86 ini kita ambilkan langsung ke saklar ini ya teman-teman. Kita buat saklar tambahan nanti, ini untuk jarak dekat atau jarak jauh. Terus tapi dengan tegangan atau arus itu negatif ya teman-teman. Kita ambilkan untuk saklar itu harus negatif. Terus ini 85 nya ya seperti ini, 85 boleh bolak-balik ya teman-teman. 85 ini 2 atau 86 sebagai saklar juga pengendali bisa. Ini kita langsungkan dari aki juga ini ya teman-teman, yang warna hitam strip hijau. Mungkin bila teman-teman sudah memahami tentang kelistrikan maka mudah untuk mempraktekannya ya teman-teman. Ini yang 85 atau 86 ini langsung dari kabel aki yang ke sikring ya seperti ini teman-teman. Selanjutnya untuk ini kabel yang bawaan dari mobil X-Pass-nya untuk lampu jarak jauh dan jarak dekat ini seperti ini teman-teman. Ini kita lepas dari dudukan sini ya teman-teman. Kita lepas, digantikan dengan sak yang dari relay tadi ya teman-teman. Kita ambilkan, karena ini yang aktif hanya jarak dekatnya saja, kita ambilkan satu kabel dari sini ya teman-teman. Ini yang aktif hanya satu, untuk jarak jauh itu tidak bisa berfungsi. Kita langsung sini, kita langsung pasangkan pada saklar ini ya teman-teman. Ini saklar untuk power, namun ada dua fungsi di sini ya teman-teman. Ada fungsi satu ini, nanti bisa dipilih teman-teman untuk jarak jauh atau jarak dekat seperti ini ya. Untuk dua seperti ini. Nah ini fungsinya kita ambil yang jalur tadi yang dari saklar lampu kombinasi, ini tegangan atau arusnya negatif, lalu kita sambungkan ke sini ya teman-teman. Dua saklar, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri ya. Ini kita sambungkan ke relay yang tadi dua ya teman-teman. Yang dari relay yang ke bagian sana itu dua, baik kaki 85 atau 86 juga bisa, kita sambungkan di sini. Nanti dia berfungsi seperti ini, jarak jauh, ini jarak dekat. Nanti teman-teman bisa dipasangkan di mana terserah teman-teman, tinggal pasangkan sesuai keinginan teman-teman. Terus untuk lampu dimnya ini ya teman-teman, saya ambilkan dari soket di sini ya teman-teman. Soket saya sambungkan langsung ke sini teman-teman. Yang kabel warna merah ini disambungkan ke yang dari washer, kita potong karena dia juga polaritasnya itu negatif. Jadi kita potong, kita masukkan ke sini yang dari lampu dim ini teman-teman. Kita cari jalurnya, nanti suatu saat saya akan buatkan videonya sendiri, namun kali ini saya terangkan saja. Untuk lampu dimnya ini kita sambungkan ke switch washer ya,
yang ada di sebelah kiri saklar kombinasi dan cara menarik tuas ke atas. Ya, semoga teman-teman bisa memahami seperti ini. Ini saklarnya, jadi tinggal disambungkan ke bagian tengah yang dari lampu atau kabel lampu besar dari saklar kombinasi yang seaktif hanya satu saja. Kita bagi dua untuk jarak jauh dan jarak dekat seperti ini ya teman-teman. Di sini saklarnya saya pasangkan di bawah setir ya teman-teman, seperti ini agar tidak mengganggu, karena pas ada lubang di bawah setir pada mobil Expas saya, jadi saya tidak melubangi, saya pasangkan seperti ini. Jadi praktis ya teman-teman, tinggal kita tekan atas atau bawah. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ketika kita menyalakan lampu saklar lampu, ini lampu senja ya teman-teman, di sana sudah menyala. Lalu kita nyalakan lampu besar ya, lihat teman-teman, di sana juga menyala. Terus kita nyalakan lampu jarak jauh di saklar ini ya, lampu jarak jauh, jarak dekat, jarak jauh ya, seperti itu. Terus untuk lampu dimnya ya teman-teman, saya pindahkan untuk lampu washer. Ini jika kita tarik ke atas tuasnya, dia akan menjadi lampu dim seperti ini teman-teman. Dia menyala, lihat dia menyala ya teman-teman. Ini saya tarik ya, kita lihat di depan ya. Jadi saya memanfaatkan lampu saklar lampu hanya untuk lampu besar saja. Untuk lampu dimnya di sini ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja video dari saya mengenai saklar kombinasi yang pada fungsinya saya rubah. Semoga teman-teman bisa memahami, dan saya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.